Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu diberkahi oleh Allah Ta'ala. Kembali lagi bersama kami berdua, saya Teguh Wisnu dan saya Zizi Syahab. Kita kembali bertemu dalam acara Berita Islami Masa Kini. Alhamdulillah hari ini kita hadir lagi ya, dan insya Allah Berita Islami Masa Kini akan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk Anda dan untuk kita juga ya tentunya Zi ya. Hari ini ada apa aja Zi? Yang pertama nih kita akan bahas tentang Gua Hiro. Yang kamu tahu tentang Gua Hiro apa Nuh? Pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima wahyu untuk pertama kalinya. Ya pasti yang kita bahas itu. Tapi ini liputannya Sahrul Gunawan yang kemarin sempat umroh dan datang ke Gua Hiro. Oh gitu, asik banget. Aku jujur, semenjak waktu umroh kemarin aku belum pernah sempat ke Gua Hiro. Aku juga nggak naik. Belum ya? Naik. Kalau gitu sekarang langsung kita lihat aja liputannya ya. Ini dia. Menuju titik tempat turunnya wahyu pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, jika mendengar sebuah pertanyaan di manakah tempat turunnya wahyu pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya pikiran kita langsung tertuju ke Jabal Nur atau Gua Hira. Ya, tepat hari Senin 17 Ramadan atau pada tanggal 6 Agustus 610 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyu pertamanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan wahyu tersebut telah tercantum dalam Al-Quran. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Gua Hira atau Jabal Nur yang terletak sekitar 6 km dari Masjidil Haram ini memang cukup ramai dikunjungi oleh para jamaah umrah atau penduduk sekitar. Dan memang bagi sebagian kaum muslimin, jika sedang melakukan perjalanan ibadah umrah, rasanya tak lengkap jika tidak melakukan wisata religi yang ada di Tanah Suci. Dan tim Berita Islami Masa Kini bersama Sahrul Gunawan menyediakan sedikit waktu untuk berjalan keliling Mekah dengan berziarah ke salah satu tempat yang paling diburu para jamaah umroh. Inilah liputannya. Aduh. Ya pemirsa, sekarang saya sudah berada di... Ini sebetulnya bukan di puncaknya ya, tapi baru setengahnya ya. Baru setengahnya ini... baru seuprit ya. Kita mau naik ke Jabal Nur dan kita akan melihat di sana nanti Gua Hiro di balik bukit ini ya, dan ini perjalanannya bisa 1,5 sampai 2 jam untuk bisa sampai di Gua Hiro. Dan kita akan melihat bagaimana ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama ya, seperti di surat Al-Alaq ya, Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq. Dan nanti saya akan berusaha untuk ke sana. Doakan pemirsa, mudah-mudahan saya kuat sampai sana. Ini yang di sini kuat nggak nih? Insya Allah. Yuk kalau gitu sekarang saya mau menuju ke atas ya. Tuh lihat tuh pemirsa. Waduh, masih jauh. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mendaki Jabal Nur untuk mencapai ke Gua Hira memang sangat membutuhkan fisik yang kuat. Karena gunung yang memiliki ketinggian mencapai 2.500 kaki ini membuat para jamaah dan Sahrul Gunawan terasa keletihan ketika mendaki. Aduh pemirsa, ini baru berapa meter tapi udah kecapean. Kita mau istirahat dulu deh. Tinggi Jabal Nur yang mencapai sekitar 200 meter ini membuat gunung dikelilingi oleh beberapa gunung lain, batu yang berbukit-bukit dan jurang. Maka dari itulah di perjalanan menuju Gua Hira memang disediakan sebuah tempat untuk beristirahat sejenak melepas lelah. Lalu setelah itu barulah melanjutkan perjalanan kembali ke puncak gunung. Ya, pemirsa, alhamdulillah kita sudah sampai di puncaknya. Ya, sudah sholat. Alhamdulillah ya. Dan ternyata setelah naik ke puncaknya, terus kemudian nyampe ke Gua Hiro itu agak turun sedikit lagi. Sholat berjamaah ya, jamaah maghrib.
Dan untuk berwudunya harus dengan air mineral yang dibeli dari atas bukit ini, yang dijual oleh orang-orang yang ada di yang ada di Jabal Nur ini ya. Oke, sekarang kita menuju ke Gua Hiro-nya. Pemirsa, Gua Hira ini terletak sekitar 5 meter dari puncak gunung. Jadi, Gua Hira itu bukan terletak di puncaknya, tapi harus berjalan lagi sampai menemukan sebuah lubang kecil di bagian ujung kanan. Dan ya, itulah yang disebut Gua Hira, tempat di mana Rasulullah mendapatkan wahyunya yang pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan akhirnya kita sudah sampai di Gua Hiro. Allah, saya mau coba masuk ke sana. Itulah perjalanan tim Berita Islami masa kini bersama Sahrul Gunawan menuju Gua Hira. Pemirsa, sedikit mengulas kisah di balik Jabal Nur, di mana itu semua berawal dari diperlihatkannya bacalah dengan menyebut nama Rabb-mu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabb-mu lah yang maha pemurah. Kemudian, beliau pulang dalam keadaan hatinya yang gemetar dan ketakutan. Beliau pun menemui Khadijah dan meminta Khadijah untuk menyelimuti dirinya. Maka beliau pun diselimuti sampai rasa takutnya itu hilang. Kemudian Rasulullah bercerita kepada Khadijah bahwa beliau mengkhawatirkan dirinya sendiri. Namun Khadijah menjawab, "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah engkau merasa khawatir. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah akan merendahkanmu selamanya. Sesungguhnya engkau adalah seorang yang menyambung tali silaturahmi. Engkau telah memikul beban orang lain. Engkau suka membantu seorang yang kesulitan. Engkau menjamu para tamu dan selalu membela kebenaran." Pemirsa beriman, ketika kita diberi kesempatan pergi haji atau umrah, sebaiknya kita pergunakan waktu untuk sedikit berwisata religi di sekitar Tanah Suci. Seperti kota Mekah ini memiliki saksi bisu dari sejarah Islam dan perjuangan Rasulullah SAW, dan salah satu tempat bersejarahnya yaitu Gua Hira. Semakin besar rasa ingin tahu kita, maka semakin banyak pula ilmu yang kita dapat dari peninggalan-peninggalan yang ada. Jadi, tidak ada salahnya bukan jika kita mengenang sejarah Islam. Masya Allah, begitu indahnya ya ketika kita lihat Mas Syahrul ya, ketika di atas ngeliat ke bawah itu indah sekali. Dan memang yang sebenarnya mau aku sampaikan adalah, aduh, gimana rasanya Mas Syahrul itu ngebayangin ketika masuk ke Gua Hira gitu ya, terus ngebayangin Rasulullah SAW ada di Gua Hira yang tidak ada lampu sama sekali. Dan tadi bayangkan, Mas Syahrul naik dari bawah ke atas itu butuh waktu 1,5 jam sampai 2 jam. Bayangkan dulu, nggak ada tangga sama sekali. Betul. Dan gelap. Aku nggak pernah ngebayangin tuh gimana ya, begitu sukar dan begitu sulitnya gitu Rasulullah SAW. Dan waktu itu juga ada ceritanya Sayyidah Khadijah waktu itu datang ke sana, mendaki bukit itu membawakan makanan untuk Rasulullah.
Ya Allah. Dalam keadaan hamil. Masya Allah, aduh. Jadi nggak pernah ngebayangin dalam hal seperti ini ya. Jadi memang balik lagi, memang ketika ya banyak hal yang bisa kita ikuti ya. Contohnya seperti bagaimana Khadijah sebagai seorang istri begitu setia, begitu loyal dan begitu baik sekali terhadap suaminya, memberikan makanan dalam keadaan hamil. Dan penting juga kita mempelajari sejarah-sejarah Islam ya Zia. Bagaimana itu membuat kita semakin membayangkan. Contoh waktu aku ketika di Rodoh, aku melihat mimbar, dibilang waktu dulu ini mimbar yang dimana Rasulullah SAW itu naik ke mimbar dan memberikan satu kajian ataupun memberikan suatu dakwah gitu. Dan itu membuat aku menangis ya. Jadi nggak pernah ngebayangin waktu di Gua Hira tuh gimana ya. Dan belum ada kesempatan waktu ke sana sih. Saya juga waktu itu agak menyesal. Semoga setelah ini semua pemirsa yang nonton berita Islami masa kini dikasih kesempatan untuk bisa umroh ke sana. Amin. Dan setelah ini kita akan membahas tentang bahasa penghuni surga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.